Ya, kembali lagi di Indonesia Morning Show. Tadi kita sudah mendengar lantunan dari beberapa alat musik tradisional dari Cina. Dan kita juga akan berbicara langsung, karena saya penasaran sebenarnya ini alatnya namanya apa nih. Sudah ada Ibu Lansi di sini, ada juga Mas Arifin, dan juga ada dua pemain cilik. Ada Kevin dan juga Billy. Halo. Nah tadi ini kan namanya kuceng ya? Kuceng. Nah kuceng ini gimana sih cara memainkannya, seperti gitar kah? Dia bisa dengan memetik ya, memetik atau menggetarkan. Jadi memetik itu dalam artian kita pegang melodinya di kanan, tapi menggetarkan dengan kirinya sebagai variasi. Untuk cengkoknya nuansa Chinese, Orientalnya. Menggetarkannya di sebelah kiri. Jadi kita bisa dua cara memetik, ya bisa juga menggetarkan atau memutar. Menggetarkan maksudnya apa, Bu? Iya, menggetarkan itu digetarkan gini, bisa nanti saya. Gitu. Jadi seperti kayak campuran alat musik piano dan juga gitar gitu cara mainnya? Ya, petik kan gitar, piano kan teken ya. Jadi ini sebetulnya enggak juga 100% sama dengan piano, karena dia petik ya. Petik, kalau piano kan teken. Ya, hampir serupa dengan gitar lah. Apa yang membedakan? Petikannya ini ya? Iya, karena saya enggak punya kuku kan. Ya, kita medianya untuk supaya dia bersuara, mempunyai produce suara yang bagus, kita harus pakai alat bantu. Namanya ini apa kuku kucen. Ya, ini dari ini kura-kura, kulit kura-kura tempurungnya itu. Lalu bedanya dengan alat petik lain apa? Kalau alat petik lain kan, kalau misalnya gitar, kita kan ada gitar itu kan kita bisa juga pakai pick gitu ya. Ya ini sama aja gitu loh. Cuman kita beda-beda bentukannya ya. Tapi dari senar, maksudnya dari alat musiknya, senarnya kan pasti lebih banyak tuh, Mbak Lansi. Iya, senarnya jumlahnya 21. Ini alatnya pentatonik. Jadi kalaupun kita mainnya itu memang kita terserah kita mainnya itu nadanya terserah itu udah nadanya udah Chinese abis. Oh gitu. Karena pentatonik. Jadi unsurnya udah memang Chinese gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa main lagu nanti yang kita mainkan lagu daerah dari Indonesia gitu, kita bisa mainkan juga gitu. Bu Lansi kan sudah mengajarkan alat musik kuceng ini. Sekarang sudah mengajarkan selama 4 tahun. Iya. Dan salah satu muridnya adalah Kevin. Iya, Kevin salah satu murid saya. Kevin sudah berapa lama belajar kuceng? Udah 1 tahun. Baru 1 tahun sudah bisa main sebagus itu? Nggak sulit, Kevin? Enggak. Kenapa pilih kuceng, Kevin? Karena dapat menghibur. Mungkin dia senang ya, karena memang dari kecilnya itu suka mendengarkan lagu Mandarin gitu. Gitu. Oke, lagu apa yang kamu suka? Coba nyanyi sedikit bisa, Kevin? Nah, selain Kevin ada Billy juga. Tadi Billy memainkan alat serulingnya itu namanya apa, Bil? Tice. Tice. Nah, tice tuh ada bedanya nggak sama alat seruling yang biasanya? Aku mungkin nanyanya ke Bu Lansi ya, karena mukanya Billy udah. Ya, kita macam-macam alat musik itu, Mbak. Itu kan kita misalnya kecapi aja ada berbagai macam. Tice aja juga berbagai macam. Gitu. Ada yang dipegang secara ini ya, ada yang begini, itu juga macam-macam. Jadi di sananya aja berbeda-beda, apalagi di Indonesia juga macam-macam juga. Jadi kita kolaborasikan, hasilnya kita kaya akan aneka ragamnya gitu. Oke, dan Billy udah berapa lama main? 4 tahun. Ya. Oh, oke. Kenapa milihnya tice? Karena ya belum Kan banyak pemain. yang lain, kan ada trompet, ada suling biasa itu yang kalau misalnya kita main di sekolah, tapi kamu punya tice gitu. Mata banyak pemain. Oh gitu? Oh gitu? Jadi duetnya gede. Oh gitu, top banget. Kalau angpau udah dapat berapa hari ini? Belum. Manajernya yang pegang. Tapi tadi kalau misalnya bisa main tice, berarti di sekolah juga main serulingnya, dekondernya jago dong? Itu di Surabaya dulu. Oh dulu, Iya. Sekarang nggak main lagi? Enggak. Biasanya kan kita ngiringin itu tuh lagu kemerdekaan Indonesia Raya kalau lagi upacara. Enggak ya, nggak main ya? Enggak. Nah terakhir tadi ada violin juga dipegang oleh Mas Arifin. Boleh diceritain sedikit, itu violinnya apa bedanya sama violin biasa? Ya, kalau ini kan senarnya 2 ya. Dia itu namanya erhu, jadi ya sering dikenal dengan violin Chinese. Kalau di barat-barat ya namanya violin Chinese, tapi namanya erhu. Yaitu terdiri dari 2 senar, cara mainnya digesek. Kalau violin kan mainnya kayak gini, kepala dijepit kayak gini ya. Kalau erhu mainnya kayak gini. Gitu.
Oke, perbedaan bunyinya dari Bunyi violin pasti biasa? beda. Bunyi pasti beda. Jadi yang violin lebih ke barat, kalau misalnya ini lebih ini ya ke Oriental, Ada cengkoknya lagi. Ya, cengkoknya lagi. Gitu. Lebih Yang ke susah feeling itu gitu. membentuk cengkoknya itu. Cengkoknya Cengkok Chinese-nya itu Iya. susah membentuk itu. tekniknya seperti apa? Tekniknya semua dihentikan jari ya, feeling dari feeling. Really? Iya. Jadi apa yang dirasakan sama Arifin ketika memainkan untuk membuat cengkok itu? Tergantung suasana hati juga ya. Iya. Punya Kalau pengalaman pribadi nggak? Iya, kalau misalnya lagi buru-buru pasti mainnya pasti nggak bagus. Harus santai, relax. Mainnya pasti bagus. Apa yang dipikirkan ketika bermain? Agak tenang gitu. Biar mengalun begitu. Iya. Oke. Dan Bu Lensi ini kan sudah dari music school, Miracle Music School Iya. ini. Itu apakah mengajarkan semuanya alat-alat musik tradisional Cina? Sebetulnya kita ada beberapa bagian-bagian yang memang kita nggak semuanya tradisional China. Kita ada juga itu untuk alat musik piano, yang lain-lain yang memang kita sekolah musik ajarkan gitu. Jadi tidak melulu juga tradisional China semua, tapi kita ada juga menyediakan fasilitas untuk memberikan kursus itu. Nah nantinya kita itu sering konser untuk berkolaborasi. Misalnya kita ada acara event-event gitu ya. Event-event itu kita kolaborasikan antara saya pemain tradisional dengan yang pemain Eropanya. Jadi East meet West gitu. Bentuk acaranya seperti apa sejauh ini? Kita sih selama ini udah manggung-manggung dari misalnya kayak ada acara event-event ya seperti Imlek ini, nanti kita juga akan manggung di salah satu pusat perbelanjaan mall di Jakarta Barat. Nah kita juga biasanya diundang-undang acara gathering juga bisa gitu. Terus berbagai acara-acara lainnya juga kita bisa menerima gitu. Oke. Kalau mau ikutan bergabung untuk Boleh belajar aja kucing? Mbak, diskon. Oke. Lumayan. Oke, terima kasih Iya, semuanya sudah datang. sama-sama. Kongsi. Thank you, Nah, sebelum kita melihat performance lagi dari Miracle Music School, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kucheng merupakan alat musik instrumen tradisional Cina. Alat musik petik ini sudah dikenal selama lebih dari 2000 tahun lalu. Pada umumnya, kucheng memiliki 21 senar. Namun, ada pula kucheng yang memiliki 16 hingga 26 senar. Awalnya, senar kucheng terbuat dari sutra yang dipintal. Namun, kini senar itu terbuat dari baja atau nilon. Alat musik serupa juga terdapat di beberapa negara dengan nama yang beragam. Dalam bahasa Jepang disebut koto, dalam bahasa Korea bernama kayagum. Di Indonesia sendiri terdapat alat musik serupa bernama kecapi. Biasanya kucheng dimainkan masyarakat Tionghoa pada hari-hari besarnya. Musik yang dimainkan juga musik-musik tradisional khas Cina. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai mengcover lagu-lagu populer menggunakan alat musik kucheng, seperti lagu Sweet Child of Mine dari Guns N' Roses. Lagu lainnya Stand By Me yang diperkenalkan oleh band E-King pada tahun 60-an dan kembali dipopulerkan oleh John Lennon. Sementara dari genre pop soul ialah Rolling in the Deep yang dipopulerkan oleh Adele pada tahun 2010.